Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Rahmat Hidayatullah, NPM 235001071. Untuk kelas, saya berada di kelas A. Presentasi tugas dasar ilmu tanah. Next. Yang pertama ada pH. Apa itu pH yang kalian tahu? pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan, mengukur, yang dimiliki oleh suatu larutan. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal istilah ini, asam dan basa. Di dalam istilah kimia, perbedaan kuantitatif antara asam dan basa bisa dijelaskan melalui pH. Istilah pH itu tersendiri berasal dari bahasa Jerman, yaitu potens, yang berarti pangkat, dikombinasikan dengan H. Simbol unsur untuk hidrogen H itu. Jadi pH bisa disimpulkan adalah pangkat hidrogen. Next, apa itu pH? What is pH? Kita bisa lihat di gambar. Ada urutan 1-14. Pengertian pada umumnya pH, power of hydrogen, adalah skala yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan, mengukur tingkatannya yang dimiliki oleh suatu larutan. Skala pH ini dimulai dari angka 1 hingga 14. Skala pH menunjukkan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Nilai pH larutan dihitung menggunakan nilai konsentrasi molar ion hidrogen yang larut dalam larutan. Pada pengukuran skala pH ini, terdapat 3 jenis parameter, yaitu pH asam antara 1 pada gambar 1 sampai 6. pH netral itu di 7 dan pH basa dari 8 sampai 14. Ini ada keterangannya. 1. Suatu larutan dikatakan asam. Ini untuk asam jika terdapat ion H+ yang lebih banyak daripada ion OH-. Jadinya ion H+-nya itu lebih banyak daripada ion OH-nya. Itu disebut asam, memiliki pH kurang dari 7. Yang kedua, bersifat netral. Jika jumlah ion H+ dan OH- sama dalam larutan, H+ dan OH- itu sama dalam larutan tersebut, maka larutan itu disebut netral, memiliki pH 7. Ketiga, larutan basa. Jika terdapat jumlah ion OH- lebih banyak dari H+, jadinya OH-nya, OH- ini lebih tinggi, lebih banyak daripada H+, maka ia disebut basa, memiliki pH lebih dari 7. Yang kedua, ada kejenuhan basa. Apa itu kejenuhan basa? Kation-kation yang terdapat dalam kompleks jerapan koloid tersebut dapat dibedakan menjadi kation-kation basa dan kation asam. Termasuk kation basa adalah Ca2+, Mg2+, K+, Na2+. Sedangkan kation asam adalah H+ dan Al3+. Ada pada gambar di samping kanan. Kejenuhan basa menunjukkan perbandingan antara jumlah kation-kation basa dengan semua kation
itu basa dan asam, yang terdapat dalam kompleks serapan tanah. Jumlah maksimum kation yang dapat dijerap tanah menunjukkan besarnya nilai kapasitas tukar kation tanah tersebut. Bisa dilihat ada kejenuhan basa, jumlah kation lain. Jadi oleh karena itu kita harus bisa memahami ini untuk bisa mengukur kejenuhan basa yang ada di dalam tanah. Kation basa umumnya merupakan unsur hara yang diperlukan tanaman serta kation basa ini mudah tercuci. Sehingga bila tanah kejenuhan basanya tinggi, unsur tanah tersebut belum mengalami pencucian yang intensif dan merupakan tanah yang subur. Kejenuhan basa juga berhubungan erat dengan pH tanah. Biasanya tanah dengan pertama pH rendah umumnya mempunyai kejenuhan basa rendah. Dan pH tinggi, maka kejenuhan basanya juga tinggi. Lanjut, unsur hara. Apa itu unsur hara? Pengertian umum unsur hara. Pengertian dari unsur hara atau nutrien atau nutrisi sendiri adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan, dalam pembentukan jaringan tubuh, pertumbuhan, serta aktivitas makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur ini dapat bersumber dari makhluk hidup ataupun sumber tak hidup, biotik maupun abiotik, atau juga disebut juga organik dan anorganik. Pada praktik di lapangan, umumnya pembahasan tentang unsur tersebut lebih berkaitan dengan dunia tanaman. Sehingga untuk tanaman sendiri, pengertian nutrien atau nutrisi adalah unsur anorganik di dalam tanah yang sedang diperlukan untuk tumbuh kembang tanaman itu tersendiri. Klasifikasi. Maaf, ini agak typo. Harusnya klasifikasi. Klasifikasi dibedakan menjadi 2 penggolongan. Penggolongan yang pertama adalah berdasarkan jumlah kebutuhan oleh tanaman. Masing-masing unsur berbeda-beda jumlah kebutuhannya. Ada yang sedikit, ada yang cukup banyak, sehingga digunakan penggolongan berdasarkan parameter ini. Unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang cukup banyak disebut unsur makro. Unsur ini termasuk di dalamnya adalah kalium, K, belerang, S, kalsium, fosfor, magnesium, dan nitrogen. Sedangkan unsur yang hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit oleh tanaman disebut dengan unsur mikro, skala kecil. Unsur mikro terdiri dari unsur seng, tembaga, besi, molybdenum, Mo, boron, B, mangan, Mn, Cl. Unsur golongan mikro dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan unsur makro oleh tanaman. Adapun penggolongan yang kedua, yaitu adalah berdasarkan ketergantungan oleh unsur lain. Golongan tersebut adalah unsur hara, esensial dan non-esensial. Unsur yang termasuk golongan esensial adalah belerang, S, kalsium, fosfor, besi, Ff, molybdenum, boron, mangan, seng, oksigen, O, karbon, C, dan lain-lain. Apa itu unsur esensial? Unsur esensial berarti unsur-unsur tersebut
keberadaannya tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Itu. Kemudian cara menjaga kadarnya bagaimana? Yang pertama, penambahan pupuk tersebut berguna untuk mensuplai unsur-unsur yang tidak tersedia pada lapisan tanah. Jadi yang pertama itu penambahan pupuk. Dan yang kedua, tumpang sari dan rotasi tanaman. Hal ini berguna untuk apa? Berguna untuk mengatur ketersediaan unsur-unsur hara secara alami. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk tugas dasar ilmu tanah ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan materi. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.